Terima kasih Anda masih di Rosi. Tema saya malam hari ini adalah jangan tunda rancangan undang-undang kekerasan seksual. Sekarang saya mengajak Anda untuk melihat lika-liku proses pengesahan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang sampai saat ini masih mandek di Senayan. Kalau kita lihat sesungguhnya RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini awalnya diinisiasi oleh Komnas Perempuan pada tahun 2012. Waktu itu namanya adalah RUU Penghapusan Kekerasan Seksual atau disingkat RUU PKS. Kenapa Komnas Perempuan merasa perlu untuk menginisiasi rancangan undang-undang ini? Karena selama tahun 2001 sampai 2011 angka kekerasan seksual sudah tinggi. Komnas Perempuan mencatat selama 10 tahun itu 25% perempuan mengalami kekerasan seksual. Bahkan Komnas Perempuan menyatakan bahwa dalam 2 jam per harinya ada 3 perempuan yang mengalami kekerasan seksual. 4 tahun kemudian, tepatnya di 2016, rancangan undang-undang ini berhasil masuk ke dalam daftar program registrasi nasional prioritas sebagai RUU inisiatif DPR yang ditandatangani oleh 70 orang. Apa yang terjadi? 3 tahun kemudian, yaitu di awal 2019 sampai akhir masa DPR bertugas, tidak satu pun daftar masalah dapat dibahas. 2 kelompok secara berhadapan-hadapan menolak dan mendukung RUU PKS ini. Yang menolak beralasan rancangan undang-undang PKS ini permisif pada perilaku seperti perzinahan dan seks bebas. Padahal substansi itu tidak ada dalam draft RUU PKS. Ya tidak ada karena memang tidak ada yang dibahas pada waktu itu. Belum ada satupun daftar inventarisir masalah yang dibahas. Berikutnya adalah merespons penolakan tadi, muncul juga berbagai desakan kepada pimpinan DPR dan Presiden Jokowi untuk segera mensahkan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Jadi kita bisa saksikan bagaimana 2 kelompok berhadapan-hadapan secara gagasan, menolak dan mendukung. Sayangnya hingga akhir periode DPR 2014-2019, rancangan undang-undang ini tidak berhasil diselesaikan. Perdebatan yang hampir sama yang tidak ada titik temu. Selasa, 3 Januari lalu, Presiden Jokowi akhirnya meminta semua pihak untuk memberikan kepedulian pada korban kekerasan seksual. Hal ini bukan tanpa sebab. Akhir-akhir ini kasus kekerasan seksual menjadi pemberitaan nasional, seperti kasus perkosaan anak di Luhut Timur, 13 santri di Kota Bandung, lalu kasus pelecehan seksual di sejumlah kampus, seperti di Universitas Riau dan Universitas Sriwijaya Palembang. Bagaimana tingkat kepercayaan kita bahwa DPR periode ini benar-benar serius mensahkan draft rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual? Wakil Menteri Hukum dan HAM Profesor Edy Yarie sudah bersama saya sejak bagian pertama tadi. Lalu saya juga mengundang Ketua Panja Rancangan Undang-Undang TPKS Willy Aditya. Selamat malam Bung Willy. Malam, Rosi. Salam sehat selalu dan juga ada anggota koalisi untuk RUU TPKS Asfinawati. Selamat malam, Mbak. Malam, Vin. Dan melalui sambungan Zoom, anggota DPR fraksi PKS, Partai Keadilan Sejahtera, Ibu Lydia Hanifah. Selamat malam, Mbak Lydia. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya masuk dulu ke Asfinawati. Seberapa besar Anda gembira dan merasa percaya diri perintah Presiden untuk segera mempercepat pembahasan rancangan undang-undang ini? Membentuk tim Satgas, meminta menterinya untuk segera berdialog dengan DPR, seberapa besar tingkat kepercayaan kita? Ya, kalau kita lihat sebelum-sebelumnya apa yang dimaui Presiden pasti jadi gitu kan. Kan sebelumnya ada undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja, juga ada partai yang tidak setuju, tapi terjadi kok. Jadi semoga tahun ini tidak ada lagi janji-janji seperti 2019 dan 2020, bahkan 2021, karena korban betul-betul mengharapkan ini, ada banyak sekali pengaduan, dikatakan ini nggak ada aturannya dan memang tidak ada, begitu. Jadi ini Anda anggap sebagai sebuah harapan baru yang bisa menjadi fakta ya, bisa jadi kenyataan. Betul, karena sebetulnya sebelum ini kan inisiatifnya dari DPR dan waktu itu beberapa kementerian di pemerintahan itu tidak padu begitu ya, dan saya pikir ini sinyal yang paling kuat pada awal tahun ini. Ya, Ibu Lydia dari PKS, saya ingin kita tidak lagi membahas soal mengapa menolak, tapi kita sudah tahu persis posisi dari PKS, yaitu ingin memasukkan 3 pokok, tidak saja tentang kekerasan seksual, tetapi soal penyimpangan seksual, juga soal perzinahan. Kebebasan. Jika itu tidak masuk dalam draft rancangan undang-undang yang akan disahkan di paripurna, apakah PKS tetap akan menolak? Sampai saat ini yang diharapkan oleh PKS adalah menyelesaikan itu dalam satu paket. Tadi Prof. Edy sudah menyatakan bahwa
sesungguhnya yang disebutkan tadi di dalam konsep kebebasan seksual dan penyimpangan seksual itu sebetulnya sudah ada di rancangan KUHP yang carry over. Yang ini tidak carry over tetap dibahas, yang carry over justru belum dibahas. Ini menjadi satu hal yang sangat penting. Kalau ini menjadi satu kesatuan, selesai, bisa dibahas. Gitu. Nggak ada masalah, karena kami sepakat bahwa kejahatan seksual itu nggak bisa ditolerir. Saya, Ketua Panja, rancangan undang-undang tentang perubahan pertama atas perlindungan anak. Dan itu jelas-jelas menyebutkan tentang bagaimana kita memberikan penambahan pemberatan hukuman dan Bu Lydia, baik. Tadi contoh-contoh yang itu sudah kita sudah dengar. Itu sebetulnya adalah berkaitan dengan. Ya, itu sudah kita dengar dari berbagai statement dari PKS. Itu menjadi satu paket harusnya. Betul. Gitu. Ya. Sebenarnya bukan itu sih pertanyaan saya, mau nerima atau enggak. Soal penjelasannya sudah kita dengar dengan sangat baik dari berbagai kader PKS soal semangat untuk masukkan 3 pokok itu dalam satu payung hukum yang sama. Bung Willy, saya mau tanya, apakah itu bisa akan diakomodir, dimasukkan? Seperti apa yang menjadi tuntutan politik PKS? Ini udah selesai, Rosi. Udah kami plenokan awal Desember di Badan Legislasi. Memang tidak bisa musyawarah, akhirnya diambil keputusan suara mayoritas, 7 fraksi bersepakat. Itu adalah modal politik yang cukup kuat bagaimana komitmen politik DPR untuk menyelesaikan rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Jadi bahwasannya ada yang menolak, ini bukan kali pertama di DPR. Banyak undang-undang yang lain juga itu banyak fraksi yang nolak. Artinya apa? Ini bisa go ahead aja kok. Jadi DPR dalam frekuensi yang sama dengan eksekutif dan presiden ya dalam hal ini untuk menyelesaikan rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Kami tahu persis. Oke, Bung Willy sampai di situ dulu. Dari sisi pemerintah bisa ada titik temu nggak bahwa dari PKS misalnya ingin itu dimasukkan supaya ini kekerasan seksual itu tidak melulu tentang by consent atau persetujuan, tapi juga soal norma. Jadi soal perzinahan, soal penyimpangan seksual. Apakah pemerintah memiliki titik temu soal ini? Saya kira substansi yang diatur di dalam RUU PKS itu sudah kita sandingkan dengan berbagai macam ketentuan yang existing. Kita sudah sandingkan dengan RUU KUHP, kita sudah sandingkan dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, kita sudah sandingkan dengan Undang-Undang Pencegahan KDRT, termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak. 8 undang-undang, Bro. Persis. Sehingga tidak akan tumpang tindih. Itu saya yakinkan. Tidak akan tumpang tindih, tapi diatur apa enggak? Kan kekhawatiran dari Lydia misalnya, betul. ini harusnya menjadi satu payung hukum. Yang tadi dikatakan oleh Mbak Lydia itu sebetulnya sudah kita atur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai kejahatan terhadap kesusilaan. Di situ ada perzinahan dan lain sebagainya. Sementara yang belum diatur di dalam berbagai macam undang-undang dari RUU itu yang kemudian kita masukkan dalam RUU tindak pidana kekerasan seksual. Oke. Yang kedua begini, Resi. Apa yang dikandaskan oleh Kakak Lydia tadi, kami di Badan Legislasi dalam penyusunan prolegnas prioritas tahunan dan jangka menengah itu sudah mengakomodir rancangan undang-undang tindak pidana kesusilaan dalam rancangan prolegnas prioritas jangka menengah. Jadi apa yang menjadi concern PKS itu juga ditampung dengan sisi yang berbeda di luar KUHP nih. Ya. Jadi apa yang diinginkan PKS itu sudah diserap aspirasinya dan dimasukkan ke dalam prolegnas. Oke, Asfinawati ada punya catatan soal ini? Iya, soal perzinahan ya. Sebetulnya apa sih perzinahan yang juga termasuk perkawinannya tidak sesuai dengan undang-undang. Maka kalau seperti yang diinginkan PKS tidak dengan delik aduan, orang-orang yang poligami dan tidak sesuai dengan Undang-Undang 174, yaitu tidak ada syarat-syarat, tidak izin ke pengadilan, dia akan kena perzinahan. Karena itu kita harus hati-hati mengatur sesuatu moralitas di dalam hukum pidana. Dan lagi pula apa gunanya ada pemuka agama, sekolah, kehidupan sosial. Bukankah ranah hukum itu hanya satu saja? Juga ada kaedah kesusilaan, kaedah kesopanan, kaedah agama. Jadi jangan semua dimasukkan dalam hukum positif, apalagi pidana. Persis. Karena nanti eksesnya jadi luar biasa. Ya. Saya menambahkan dari Asvina tadi, dalam RUU KUHP tetap kita mempertahankan perzinahan sebagai delik aduan. Jadi tidak bisa kalau itu bukan delik aduan. Ya, Bu Lydia ada yang ingin Anda sanggah? Jadi gini, kalau kita bicara soal yang dibicarakan di dalam KUHP yang rancangan KUHP yang sudah dibicarakan di periode lalu ya Pak Prof. Edi ya, yang itu kemudian seharusnya sudah tinggal yang tadi disebut carry over, bukan yang existing yang sekarang. Artinya itu menjadi bagian yang sangat penting yang sudah dibahas. Deliknya memang delik aduan.
Karenanya kemudian hal-hal yang menjadi satu bagian yang harus kita sepakati adalah tadi kalau carry over-nya itu segera saja, nggak harus menunda lagi pembahasan-pembahasan yang kemudian harus membuat draft baru dan lain sebagainya yang tadi Kak Willy sampaikan soal soal tindak pidana kesusilaan. Sebenarnya di KUHP yang carry over itu sudah ada dan itu sebenarnya sudah selesai. Jika kemudian pada saat ini kemudian sama-sama aja yang di carry over itu bahas bersama, karenanya salah satu pilihan yang alternatif usulan PKS pada waktu pembahasan adalah yang tadi kalau memang tidak mau segera dibahas KUHP yang carry over itu, masukkan pasal-pasal itu di dalam RUU TPKS. Oke. Ini jadi bagian yang kemudian ini sebenarnya agak bahasa teknis anggota DPR. Seharusnya kita bisa menyederhanakan ini bahasa publik. Publik hanya ingin tahu di mana sih soalnya. Kok kayaknya susah amat mensahkan sesuatu tentang yang ingin kita lindungi. Kita sama-sama bicara soal lindungi perempuan dan anak-anak. Tapi pada saat kesempatan kita ingin membuat aturannya kok susah amat. Bung Willy, di mana sebenarnya ketidaktemuan itu? Gini, itu partai itu berdiri atas perspektif masing-masing. Tapi yang harus kita lihat ada sebuah realitas dan fakta objektif. Kita harus berpikir ada res privata, ada res publica. Negara itu hanya mengurus kekerasan. Oke. Mens reanya kekerasan. Ya, karena tadi kalau kita sederhanakan ya supaya penonton bisa memahami apa yang kita katakan. Jadi dari sisi PKS misalnya, jangan hanya sekedar kekerasan seksual dengan yang membutuhkan persetujuan atau by consent, tapi perzinahan tadi Asfinawati juga sudah menyebut alasannya dan penyimpangan seksual. Mengapa itu juga tidak diatur? Gini, karena apa? Seksualitas itu adalah puncak dari hak privasi warga negara. Jadi negara tidak perlu mengatur itu? Negara tidak memiliki otoritas untuk mengintervensi itu. Itu satu. Yang kedua, yang kita atur ini sebagai negara pembuat undang-undang ini, Rosi, adalah kekerasan. Kekerasan itu tidak boleh dimiliki oleh orang per orang dan kelompok. Jadi itulah yang kemudian yang ingin diatur oleh negara. Tindak kekerasan. Sesimpel itu aja sebenarnya. Asfinawati, sedikit saya tambahkan. Anda melihat ini makin tambah kemarin, seharusnya semua sudah bersepakat Desember ini disahkan. Tapi kemudian sama-sama kaget meskipun sebenarnya sudah bisa diduga, udah tahu lah ini pasti gagal lagi. Ini memang salah satunya karena Permendikbud yang by consent tadi. Sehingga ini kemudian dijadikan alasan soal persetujuan dan kemudian dijadikan argumentasi berarti seks bebas bisa dilaksanakan, bisa dibiarkan. Iya, jadi kan sebetulnya betul sekali tadi. Negara itu harusnya mengatur sebuah kekerasan, yaitu kejahatan, kalau dianggap kejahatan yang ada korbannya. Ya. Karena itu kenapa delik aduan korbannya adalah pasangan masing-masing. Kalau korbannya misalnya dalam pikiran PKS ya, yang kita hormati bersama, yaitu ada perzinahan, itu dilarang agama, itu ada ranah sendiri. Tapi apakah ketika ada dua orang yang belum menikah, berhubungan seksual di luar perkawinan, ada orang lain, kecuali kalau dia di ruang publik, itu harus dipidana juga. Tapi kalau dia di ruangan tertutup, siapa korbannya? Mungkin Bu Lydia akan bilang, moralitas saya, ya moralitas, ranah moralitas. Jadi kalau kita pakai tes, apa kerugiannya? Siapa kerugiannya? Patah di situ. Perzinahan yang tidak antara orang yang sudah kawin, tidak ada korbannya. Ya. Jadi Anda cukup sepakat bahwa negara tidak perlu ikut mencampuri urusan privat yang bersifat moral. Betul, karena itu berbahaya sekali ya. Misalnya begini. Apa konsekuensinya? Bahayanya di mana? Bahayanya misalnya begini. Saya tidak setuju misalnya dengan poligami, tapi di Undang-Undang 174 sudah ada. Tadi saya sebutkan itu. Kalau kemudian delik aduan tidak ada, maka akan ada banyak perempuan-perempuan yang akan jadi perempuan yang berpoligami, tidak melalui izin pengadilan, atau yang syarat-syaratnya tidak bisa memiliki anak dan lain-lain itu tidak terpenuhi, dia akan kena pidana perzinahan. Meskipun menurut keyakinan orang itu, dia bilang, itu bukan perzinahan, tapi by law berdasarkan hukum, itu perzinahan. Itulah kalau kita mengambil satu norma dalam satu kelompok moralitas menjadi norma bersama. Karena nanti kelompok yang lain akan mengatakan, di agama saya, keyakinan saya tidak boleh kawin lebih dari satu, monogami tertutup. Ya. Sehingga yang kawin 2, 3 tetap zina. Buat saya, apakah kita mau mengambil yang itu juga? Kan jangan. Ya, itulah sebabnya mengapa di dalam konteks RUU KUHP kami tetap mempertahankan konsep perzinahan yang lama. Mengapa demikian? Kita harus memahami betul bahwa menyusun kejahatan terhadap kesusilaan dalam suatu kitab undang-undang
di negara yang multicultural, multi etnis dan multi religi itu tidak mudah. Baik. Ada win-win solution. Kita akan bahas mengapa RUU TPKS ini sangat kita butuhkan dan segera disahkan. Apa sih baiknya bagi perlindungan korban kekerasan seksual? Kami kembali saat lagi.